Sore Intung kemana nih? Ke rumah pejuang pemekaran. Habis bisa, hari. Tadi tuh dapat nomor dari Iki bawah. Jadi Ahmad Tanggung anak om kenal Ahmad Tanggung. Jadi Ketong bikin persatuan, maka terjadilah peristiwa yang disebut dengan Singosari Agreement. Dalam rapat 3 kali di Makassar, terbentuklah wadah peristiwa Naples pada tanggal 20 September tahun 59. Mari diskusi, bercerita bebas, bercerita santai, tukar pendapat, habar sua. Jangan tegang, bilang di sini. Oke, teman-teman moderator SUA, seperti yang Ketong janjikan, moderator SUA akan mendatangkan salah satu tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula, dan yang tersisa satu-satunya pelaku sejarah waktu itu yaitu Tete Hatim Mayau, untuk tahu secara lengkap bagaimana perjalanan perjuangan pemekaran HPMS itu yang diperjuangkan dari tahun ke tahun. Sekarang ada Tete Hatim Mayau di Betuk Muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tete, kabar bagaimana? Kabar biasa, baik saja. Sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat. Tete Maroko Maroko. Oi, luar biasa. Minum kopi lagi. Wih. Tadi ada batahlil tong ke rumah tadi, Tete ada pi batahlil di mana tadi? Di Hamid Fatero punya rumah. Di desa Waihama juga? Di Waigoiben. Oh, di Waigoiben. Saya di Waigoiben, bukan Wayama. Oh iya gitu. Oke. Iya. Tete Hatim ini orang pernah cerita, dan beta juga pernah baca, tapi belum pernah lihat muka. Iya. Ini harus beta jujur teman-teman, beta belum pernah lihat yang namanya Tete Hatim Mayau. Iya. Pertama kali beta dengar itu di LDK, Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula. Iya. LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan di HPMS waktu itu. Oh iya. Tahun 2013, waktu beta masuk kuliah di Ternate, terus bercerita sejarah HPMS, dong dak bilang Tete pun nama. Itu, oh su meninggal kayaknya. Pikiran kayak begitu. Setelah berjalan kemari, dapat baca, waktu itu Abang Mail sudah yang kirim beta sejarah HPMS. Beta minta di Antua kirim beta sejarah HPMS. Dapat baca, ada Tete pun nama situ lagi. Sejarah pemekaran. Oh ya, sejarah pemekaran. Beta, oh apa itu? Beta cari tahu, su meninggal semua. Kemarin waktu deklarasi salah satu organisasi kemarin di Desa Faceh, dong dapat sebut Tete pun nama di situ. Hatim Mayau. Hatim Mayau. Itu pikir semua meninggal. Iya. Wah. Ada ya? Iyo, masya Allah. Dari situ bet lihat Tete, langsung bet bilang di bet pun bos ini, abang ketong undang Tete Hatim Mayau. Iya. Karena Paitua itu langsung pikir, oh Paitua itu yang beta dapat referensi dari dia per tulis barang itu. Iya. Wah, alhamdulillah. Tete baca sedikit dulu, kenapa sampai waktu itu bisa sampai di Makassar? Oh gitu ya.
Jadi tahun itu dulu STM negeri itu Ines Timur Makassar. Jadi dulu datang Gepur Melekai, Gafur Umalekhai. mulai Halim Somole datang di SMP Sanana, mau cari anak-anak SMP kelas 3B yang pintar ilmu pasti untuk dibawa ke Makassar masuk STM. Jadi akhirnya yang lain tidak mau. Kalau Tete masih ingat tuh kira-kira di tahun berapa itu? Itu tahun akhir 59. Akhir 59. Tete sendiri lahir di tahun berapa? Kalau saya lahir betul itu 38. Tahun 1938. 38. Cuma waktu sekolah kan orang taruh sebarang saja. Oh iya iya. Jadi lahir itu 9 April 1943. Total Oh, dong dikasih maju. Waktu sekolah. Waktu sekolah. Iya, Tapi yang lahir sebenarnya tuh 38. 38. Sekarang 83. Gitu. 38 dibalik 83. Iya, iya, iya. Jadi perjalanan pertama dengan Gafur Halim Somole dan Halim Gafur yang Somole. datang ajak. Nah, Kemudian terus baru mereka tidak bilang bahwa pakai jatah. Pakai jatah tuh STM negeri kan Ines Timur Makassar. Dong tidak bilang bahwa pakai jatah. Dan batas waktunya tanggal 20 Agustus, kalau terlambat tidak bisa. Tidak bilang gitu. Akhirnya saya berangkat terlambat. dari sini sampai Makassar sudah terlambat sudah. Iya, sampai sekarang tanggal 25 Agustus tidak bisa lagi. Jadi yang bisa masuk di situ lah. STM tidak bisa lagi. Nah, akhirnya memilih di mana? Terpaksa masuk SMA saja. Masuk SMA. SMA. Pertama masuk SMA Katolik, sering terlambat. Tidak bisa masuk pagar tinggi. Pindah SMA Kristen. Katolik ke SMA Kristen. Wah, tabrakan juga. Jadi tamatan SMA B. Ini pasti tuh SMA Kristen. SMA kerja di ijazah SMA tuh SMA Makassar. SMA Kristen itu. Iya. Setelah lulus SMA ini di Makassar tinggal dengan siapa di sana? Oh, tinggal di asrama swasta, asrama partikulir gitu. Itu gedung tua dulu kan, yang tinggal di situ pertama Khalifah Teruba, Ke Ali Fatarubah almarhum Tete Haji terus Ali. Ali apa juga sengaja yang pernah jaksa gitu. Iya. Terus Kadin Sahlan Dorang, Dondong itu pertama. Jadi waktu itu Tete Hatim deng dong ini Tete ini junior dong senior. Ya. Dong keluar berketemu masuk. Iya. Sama-sama Rahman Umar Ternate dan seterusnya. Begitu. Setelah lulus SMA Tete bertahan di asrama tadi itu. Iya. Itu bikin apa selama di sana? Itu lahir selesai SMA langsung masuk kuliah. Kuliah di kampus mana? Jadi dulu kan ada di kampus ini ada organisasi yang under bawah PKI. Sehingga itu kan dong paksa untuk harus masuk itu. Tapi saya tidak mau. Saya tetap hamil. Kampus yang gerbong PKI punya? Bukan. Hampir semua kampus. Oh, hampir semua Itu kampus. organisasi kan resmi. Iya, waktu itu. Resmi CGMI. Dong paksa saya tidak mau. Saya tetap hamil. Jadi karena waktu SMA susah, ketemu susah memang. Ini Haji Masani Lutia masih ada. Haji Masani Lutia. Itu ketemu kerja tukang batu untuk makan Di Makassar. Makassar. Karena tahun-tahun 62 Bung Karno perintah ganyang Malaysia, lama baru dapat kiriman. Kan tuh lewat pos saja. 63 Trikora Irian Barat menderita ketemu kerja kuli untuk sekedar makan. Jadi kalau tersabar SMA tidak bisa. Iya. Nah, ketika tamat SMA saya berpikir saya tes fakultas teknik UNAS lulus.
kedokteran lulus, ekonomi lulus tuh. Ini kalau kuliah begini nanti kalau tak ada kirim itu mati, gagal. Oh jadi pernah tes kedokteran. Lulus, ekonomi lulus. Terus pikir nanti satu waktu ada muat di surat kabar, ada berita bahwa veteran tuh UFRI buka akademi teknik. Iya, iya. Sore mas itu akademi teknik veteran. Oh jadi Tete masuk di UFRI. UFRI. Nah, di UFRI itu baru bergabung di HPMS atau bagaimana? Oh enggak, Belum. masih tidak selama tahun itu 663 itu Itu HPMS. sudah HPMS. HPMS kan 59. Oh sudah ada HPMS. Iya. So ada. Terus Nah jadi tadi cerita itu dulu bahwa saya kuliah di akademi teknik veteran, kuliah sore. Jadi pagi kerja. setelah kerja pulang belajar Ya. dengan teman-teman Tete Haji. Kan apa namanya di teknik ini kan pelajaran hafal kan kurang. Kalau hitung itu ini terlalu gampang. Oh terlalu gampang. Terlalu gampang. Padahal hitung itu kalau bete itu hancur itu. Waktu itu teknik apa Tete? Teknik sipil. Teknik sipil. Yang paling susah sipil. Iya. Sipil. Terus sewaktu kuliah itu Tete sudah dengar kabar-kabar tentang perjuangan Kepulauan Sula dan Kepulauan Sudah dengar. Iya. Bahkan sudah terlibat langsung memang. terlibat. Coba Tete cerita sedikit bagaimana sampai kamu terlibat langsung ke dalam Ya. Tete. Jadi ajaran 65 sudah tamat SMA. Tuh 63 ini saya sudah jadi jabatan sekretaris umum. Sekretaris Umum HPMS Pusat. PP pengurus pusat. Iya. Karena waktu itu Halim Sumole kemarin pimpin SMA, dia balik ke Makassar langsung ke Jakarta. Bagaimana tadi Halim? Halim Sumole kemarin pimpin SMA ini, direktur ketiga, balik ke Makassar langsung ke Jakarta. Maka saya jabat ini terus sebagai Sekum PP HPMS SMA kelas 3. SMA kelas 3 sudah jadi Iya, Sekum Sekum PPS. Gitu. Terus? Jadi dia berjalan sampai 70. Saya dampingi ketua umum pertama Dr. Merope. Ketua Umum HPMS pertama. Siapa itu? Dr. Merope. Dr. Kapten Merope. Marua P. Merope. Orang tengah-tengah cuma dong dipelihara sama Bapak Kobo dari waktu sekolah di tentara. Terus Tete sebagai sekretaris waktu itu. Iya. Itu beberapa periode tahun 70 perubahan badan pengurus. Hatim Daeng ketua umum, saya Sekum lagi. Hatim Daeng. Ya, ketua umum saya Sekum lagi. Oh iya, Hatim Daeng pun nama juga Ada. disebut-sebut Iya, terus. iya. Nah, terus aktivitas HPMS waktu itu apa saja? Nah, jadi HPMS ini dibentuk pada tahun 2009, 20 Agustus 59 itu dua saja yang utama. Pertama persatuan, kedua orang Sula sekolah, belum ada istilah SDM gitu. Dua ini yang persatuan ini yang paling begitu lahir Pusdesa langsung buka cabang, itu untuk persatuan. Saat itu juga usaha pendidikan. Dari waktu itu, ketemu orang Sula belum punya yayasan pendidikan. Maka Di Sula sini? di Makassar. Makassar. Oh iya. Jadi orang Timur punya yayasan ketemu pakai, Yayasan Sehati. Yayasan Yayasan Sehat. Sehati. Kemarin buka SMA di sini. Direkturnya Kundrat, orang Timur lagi, tuh. 60 dibuka di sini. 60 dibuka di sini, di Makassar bentuk YPS. Yayasan Pendidikan Sula. Di Makassar. Yang bentuk itu satu-satu. Yang ketong-ketong sudah termasuk yang kakak dong Usman Daeng Hanafi, Nur Galea, seterusnya. Tuh. 62 saya dapat tugas dampingi Rahman Umutar BA untuk kembali ambil alih SMA Sehati menjadi SMA YPS 62 Di sana sini. serana sini. Jadi 62 Rahman pimpin, 62 Rahman kembali, 63 Halim pimpin. Tuh. Nah Halim kembali, orang bilang SMA ini sudah mati. Karena waktu buku dulu ada tentangan.
ada yang tersuka tuh, sepakat gitu. Ya, Waktu itu pisu sekolah dalam di tahap apa ya? Dalammu ada. Iya. Bom Makassar waktu yang paling tinggi ya ke cuma bersejarah muda BA macam Rahman Domar BA, Halim BA, Gafur Melekai BA, kami dua ke Jakarta. Tapi semangat untuk perjuangkan. Semangat. Iya. Berjuang. Waktu itu jaga Gia Bosowa, kalau misalnya tema Hamadel Basrama. Basrama. Oh tapi saya kan 663 mau akhir itu saya makai lari kiri kanan. Susah yang kerja bangunan lain. Susah yang pica kartis lain. Makelar. Beli dengan mulut jual di sana. Nah, jadi yang perjuangkan Sula pertama kalau dimulai dari tahun berapa tuh yang iya. Tete Halim tahu coba? Jadi Hatim bukan Halim. Tete Hatim Ya gitu. Jadi itu tahun 53. Jadi cikal bakal perjuangan dimulai tahun 53. Jadi, orang Sula waktu itu dong bilang, dong prediksi bahwa pemilu pertama pasti Masumi menang. Maka dong utuskan 2 orang. Haji Adam Yusuf sengaja dari PNI, Yusuf Miao dari Masumi untuk pergi undang Ketua Masumi Muhammad Nasir tahun 53. Kebetulan datang Muhammad Nasir sampai datang lagi dari Waskai. Muhammad Nasir datang Tahun 53 di sini. Oh, iya. Ya. Sampai kebetulan dari Waskai bermain di rumah itu lagi. Dia punya rumah itu. Nah, jadi tujuan mereka bahwa pasti Masumi menang. Lah, Masumi kenali daerah ini. Rakyatnya, luas daerahnya, ekonomi dan sebagainya. Dan betul Masumi menang. di tahun 53. Terus di selanjutnya kemana? Nah, terus pemilu tahun 55 akhir masuk 54 akhir masuk 55 itu Masumi menang. Tuh. Bung Karno presiden, Muhammad Hatta wapres. Bung Karno kunjungan ke Ternate Dore, Sula tidak, orang marah. Dong bilang Yusuf, Adam, pi undang Bung Karno, gitu. Yusuf Mayau. Yusuf Mayau. Iya, dengan Haji Adam dia sengaja. Yang abang tulis itu ya? Dia sengaja. Ini dari saya. Iya. Dia dondo ke Jakarta, kapal laut itu. Tuh. Waktu itu Pi untuk Bakudapa presiden itu anggaran dari mana? Dong kumpul uang, Podhoi Bosue. Dan itu memang Leha Makdahi waktu ika bo tahun-tahun 50-an ika bo soa pisu yang biasa Leha Makdahi. Ika bo apa? Bo falahu. Kadang-kadang bukan mau pisang bo apa namanya? Hadir kali yang bapak non. Jadi kan ketua WC itu. Ketua WC ya gitu. Dulu masih WC. Dia dondo ke Jakarta pada tahun 55 itu. Bung Karno karena kesibukan dia suruh wapres Muhammad Hatta kemari. Sahabat Tete sebelum bo Jakarta Pip yang biasanya matpia lo Podhoi gika langgan go double saya kemana? Itu katong tertahu. Sesuka hati ya? Sesuka hati bebas. Tapi waktu itu mat pisua momoin lal untuk bawa kabupaten. Dan memang dong dua ini kalau Haji Adam Yus sengaja ini untuk kan berdagang, berkius. Di pun Tambarom kan usana itu. Dia pun anak usul. Itu aja. Kalau ke Yusuf kerja di apa namanya? Dokumip dulu. Dokumip. Dong ada duit. Oh jadi dong ada rezeki sedikit-sedikit tambah dengan Podhoi lah berkoran dengan Podhoi orang-orang tua sama waktu itu. Berjalan dari Sanana berangkat ke Jakarta. Nah, terus sampai di Jakarta ketemu Bung Karno. Bung Karno bilang ya karena saya ini sibuk, saya perintahkan wapres untuk ke sana. Bung Hatta ke sana. Itu gara-gara orang kecewa dengan Bung Karno yang datang di Sula itu. Orang kecewa. Tete bakar rokok dulu supaya cerita lancar. Tete bakar rokok lihat Tete. Jadi teman-teman semua, Sula ini Sula Haisua Eki bangun do Podhoi, ya bang? Ya. Perjuangannya lama, butuh biaya.
Tapi waktu itu pengorbanan dan semangat Kiti Matua dan pernah surut moya. Biarpun susah tapi pi berusaha untuk kesenangan sekarang ame bemohi nopo-nopo. Tete lanjut Tete. Jadi tahun 1955 bulan Juli, Bung Hatta kemari, Wapres kemari. Itu kapal RI Raja Wali yang antar. Sampai di Sula. Iya, parkir di luar sana baru jemput dengan Rumbai. Rumbai waktu itu ya. Iya, Rumbai. Terus masuk di rumah camat, toh, itu ada snack sedikit habis, baru orang mulai pikul dia. Ron. Dia bawa ke Sili SMP itu. Tujuannya apa? Bahwa orang Sula sadar tentang pembangunan pendidikan. Dari situ diboyong lagi untuk peletakan batu pertama SGB di lokasi sekarang SMA. Jadi Muhammad Hatta itu dah ubah terus, Bafa do Lehnib. Orang bikin apa kayak para begitu bro, pikul dia, taruh ke daerah tuh. Iya. Pikul dia. Baru. Sampai di PC peletakan batu pertama SGB yang sekarang jadi SMA Pentampak. SGB itu sekolah Guru Bantu. Sekolah Guru Bantu. Ya. Selesai dari situ kembali ke kantor camat, di rumah camat dulu ya. Itu apa habis snack sedikit terus untuk pidato. Rumah camat. Rumah camat yang sudah dibongkar itu, yang dulu tengah ada di Pelebon itu. Berarti rumah camat itu ada nilai sejarah yang luar biasa. Ada itu. Kalau Tete lihat yang sekarang rumah camat yang ada kira-kira maksudnya menurut Tete pandangan. Artinya kalaupun dibongkar yang penting dia punya nilai jangan hilang. Artinya sejarah kekatnya itu seperti itu. Tapi sebenarnya dibongkar kejang. Yang sebenarnya kalau menurut Tete sebagai seorang pelaku sejarah yang masih tersisa sekarang, menurut kamu rumah camat itu sebenarnya harus dibongkar atau jangan? Kalau saya pribadi baiknya tinggal aja begitu. Toh, kan itu sejarah itu. Bikin yang lain saja tuh samping enggak bagaimana kan. Wakil presiden pertama yang injak. Iya. Bukan orang biasa itu. Iya. Jadi selesai snack mulai rapat di muka benteng. Selesai snack, rapat di muka benteng. Orang bikin pedeun, Bung Hatta pidato. Ketongan itu anak sekolah dari semua, Taliabu hadir semua, keton dulu semua di rumput itu. Orang besar berdiri untuk pidato. Dan dia bilang, insya Allah saya lihat sendiri semangat orang Sula tentang pendidikan, luas wilayahnya, kan dong lapor tuh. Iya. Hasil-hasilnya, jadi insya Allah akan saya restui pemekaran kabupaten karena dilihat dari apa pendidikan tadi itu ya. Pendidikan, kesadaran pendidikan, tingkat kesadaran pembangunan, tuh kan itu kan ada bikin rumah daerah tujuannya kan begitu. Yang sekaya Komperda itu. Iya. Bahwa orang Sula apa namanya? Iyo. Jadi Bung Hatta itu, Wapres itu dikasih cendelela, tanda mata itu kelapa, pohon kelapa dari emas. Rakyat Sula berikan cendelela, tanda mata kepada Wapres RI itu pertama tuh pohon kelapa setinggi 1 jengkal dari emas. Di batang, di daun, di buah. Pohon kelapa dari emas. Dari emas. Wah. 1 jengkal. Siapa yang bikin itu? Orang tua-tua. Orang tua-tua. Iya. Ini kita apa? Mas lom kub apa ya? Bau. Iyo. Termasuk ini pun Teti orang kan longkam berdagang. Tuh, ada juga orang petani banyak. Terus itu tadi ya. Jadi selesai pidato, makan bersama Wapres orang tuh. Iya. Jam 1 siang dong kembali Kembali ke Ternate. naik kapal perang itu pulang ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Kapal perang RI, Iya. RI Raja Wali gitu. Nah,
kalau beta ini beta malu maksudnya. Ketong sekarang cuma nikmati saja kong hal-hal untuk kayak berjuang kecil-kecil ketong takut ya. Nah terus setelah Bung Hatta kembali ke Jakarta, ada ide apa lagi dari orang Sula itu? Yang khususnya mungkin di Sula sini dan yang ada di Makassar. Iya. Jadi kan Bung Karno kembali ke Jakarta itu pada tahun Bung Hatta pada tahun 55 itu. Kemudian tahun 56-57 ada perbedaan pendapat. Pendapat antara Bung Karno dan Bung Hatta. Akibatnya Masyumi Musyawarah Nasional Masyumi di Surabaya, Partai Masyumi membubarkan diri. Maka bubar Kabinet Masyumi. Oh, akhirnya peluang kabupaten sudah hilang di situ. Iya, kalau tidak pasti dapat sudah itu. Kalau seng itu mekarpel biar tahun negapel. Iya, jadi Kabinet Masyumi bubar. Tahun 50. Tahun 57 Musyawarah Masyumi di Surabaya, Partai Masyumi membubarkan diri. Mungkin dong kecewa barangkali ya. Iya. Jadi ketong stop di situ. Stop di situ perjuangan stop. Stop di situ. Bukan stop tapi stop sendiri. Stop, iya. Iya. Akhirnya tahun 58 Kadirwan Boko ini dia memang di Kota Malang. Kadirwan Boko di Kota. Dia dulu kan pemain Persebaya. Malbufa. Wah. Orang Sula semuanya lah waktu itu di sepak bola itu. Iya, Persebaya tuh. Ya, bulu-bulu berdiri ini. Jadi dia kan memang di Malang, tahu di Kota Malang, Jawa Timur. Jadi kebetulan Kadinsaran dari sini. Kadinsaran dari sini. Hayatuddin Sahlan. Iya. Mangkali Bapaknya wakil bupati. Iya, Ridwan Sahlan Papa. Iya. Terus Abang Nur Gailea, dia kan keuangan di Makassar. Dia juga kebetulan ke Malang. Ke Usman Daeng, Angkatan Laut di Surabaya, ke Malang. Dia dulu bercerita di Hotel Singosari ini. terus Dong cerita Tompi perjuangan terhenti ini kira-kira bagaimana? Dong bilang harus ketong lanjutkan. Kalau begitu ketong bikin persatuan. Maka terjadilah persatuan disebut dengan Singosari Agreement di Kota Malang. Habis itu ke Usman kembali ke Surabaya, Edwin Sahlan ke Sanana, Abang Nur Gailea ke Makassar. Tahun 59 ke Usman Daeng Hanafi pindah tugas ke Makassar. Baru ketong baku cerita, akhirnya lahir HMS ini. Persatuan yang tadi diikrarkan di Kota Malang tadi. Dia berawal dari Singosari Agreement. Kesepakatan Singosari ya. Iya, jadi persatuan tuh. Awal mula terbentuknya HPMS. Jadi persatuan untuk memperjuangkan ini. Wadah. Iya. Jadi dalam rapat 3 kali di Makassar terbentuklah wadah persatuan HMS pada tanggal 20 September tahun 59. Sedih ya? Sedih dan senang. Benahi. Iya. Waktunya ketetein umur berapa tahun? Berapa 20 berapa pel? 20 lebih sedikit saya kapan? Masih muda dah ya. Terus setelah tahun 59 terbentuk wadah ini, HMS ini kerjakan 2 hal saja. Membangun persatuan dan usaha orang Sula sekolah. Maka begitu lahir pusat di Makassar langsung buka cabang. Ini menunjukkan persatuan. Iya. Jadi biar jauh tapi dong baku waktu itu telepon juga susah kayaknya. Susah. Main baku telegram saja, surat, gitu. Terus teteh? Jadi karena 2 hal yang dikerjakan yaitu persatuan dan usaha orang Sula sekolah, maka pada tahun 2009 penjajakan untuk buka SMA. Untuk buka SMA sini, yang datang kemari itu Halim Somole dan Gafur Melekai. Itu yang penjajakan ambil langkah-langkah untuk bagaimana cara buka SMA di sini. Nah kemudian kembali ke Makassar, ketong kan belum ada YPS, Yayasan Meneng Sula belum ada. Maka ketong peralat Yayasan Sehati orang Timur punya.
Tahun 60 buka SMA di sini. Setelah dari situ baru sama-sama ke Makassar. Iya. Jadi dari SMA Sehati 60 itu sampai 62 saya ditugaskan dampingi Rahman Umum Ternate BA untuk kemari ambil alih SMA Sehati menjadi SMA YPS. Rahman Umum Ternate direktur kedua 62 itu. Ih, berjuang luar biasa dari Makassar pi kemari, pergi ke sana. Naik kapal laut. Itu waktu saya antar ke Rahman itu, saya dapat desenter di kapal hampir mati. Dapat apa? Bera-bera. Desentri. Itu SMA kelas 2 saya. Cuma mungkin kakak dong dia mungkin ada bakat ke apa. Iya. Jadi kasih kepercayaan. Iya. Jadi Rahman pimpin SMA, saya balik ke Makassar. 1 tahun dia pimpin, Ya. dia kembali kuliah, Halim Sumol datang pimpin SMA ini 63. Maka saya jabat sekum PPH MES Di Makassar. Ah. 1 tahun di sini Halim kembali ke Makassar, dia langsung pergi Jakarta, itu pergi buon diri. Dia nggak perlu melekai itu, di samping masjid, tapi semangat tinggi, akhirnya dong bisa berhasil. Halim bisa selesai di UI, Gafur bisa, Gafur melekai bisa selesai perwira bea cukai. Luar biasa. Ya. Aduh bung kakak ini, aduh bung kakak. Sedih memang. Lanjut. Jadi Halim Sumoli dulu berangkat, kemudian baru Gafur. Gafur berangkat itu menangis. Ketua di asrama Renggang ini, itu ada lebih 10 orang. Yang tua karena Ternate, dia spill auri. Gafur bilang, Gani, anak meiki, atiti bumon, kamu apa oleh? Ada lebih 10 orang. Saya disebut termasuk Masanya Lutia ini, Arsadu Masugi, Gaus Wajo, tuh, dulu namanya Lo, Muhammad Ternate, Sabino Masugi, dan seterusnya itu lebih 10 orang. Gani, kamu ngeliat anak-anak ini. Kang Gani ini dia kerja 10 hour ini, 1 bulan 8 kilo beras. Nah ketemu lebih 10 orang. Sedang asrama ini, asrama pilih pelap. 70-an penghuni, terbanyak Bugis. Sua lebih 10 orang, Mandar 2, Makassar 1, Ternate 1, Flores 2. Saya ingat ini karena ini hal-hal yang memang susah untuk dilupakan. Kak Gafur bilang begini, Hatim, aku lihat kau li gua ya. Apa rehumon? Faleha foi. Iya, dulu ketompi itu pakai tambah pakaian itu deh. Itu kayak gua semua. Iya, apa rehumon Hatim? Kalau bir mau deh, mama butuhkan botol. Ketua semua menangis. Dan saya terima itu. Dan kebetulan setelah dia pergi, ketua, ada uang terpaksa jual peti. Temu semua ini saya ambil kesimpulan bahwa ini merupakan ujian, dorongan untuk semangat urus negeri. Tidak pernah patah semangat. Terus berjalan kemari. Terus terbentuk 59 persatuan tadi, terus buka cabang-cabang. Nanti 60 SMA Sehati jadi SMA YPS. 64 artinya Halim Sumoli, Halim kembali 63. Orang bilang, wah SMA Sumati ini. Tuh. Ada yang kurang sepakat. Gitu. Orang belum sadar pendidikan. Tapi ketong datang 64 itu, ketong main bola. Tulis surat SMA di PSA Ambon bahwa tim HPMS Pusat ini ada pemain PSM untuk pertandingan amal cari dana bersama. Laga amal. Laga amal. Tapi politik juga dalam. Iya. Nah, ketemu rencana harus kalahkan PSA. Begitu. Jadi, ketemu tim dari Ambon itu poster. Kebahan HPMS Pusat Makassar diperkuat bermain PSM
akan bertanding melawan Unpati, Pusperagam dari RPSA. Jadi HPMS waktu itu orang suka kenal sekali ya. Kenal, sangat kenal. Nanti belakang ini baru sengaja tidak dikenal. Oh. Sengaja dihancurkan tuh. Begitu, seperti itu. Kalau gak Ikmul Albena. Iya. Eh, Kalau anak kondisi HPMS saat ini. iya. Terus tete setelah sarap ya? Setelah dia Sugel Ika, Muin lanjut perjuangan. Terus main di Ambon, main 3 kali. Main pertama lawan Unpati. Itu saya kenal Berci Matupelea. Dia kan mahasiswa tuh. Ketong kalah. Orang Sul di Ambon dong kecewa dong cek main bola pae ini tuh. Gitu. Ketong punya saran harus kalahkan PSA saja. Gitu. Main kedua lawan Pusperagam. Ketemu Berci Matupelea lagi. Itu Berci punya kesebelasan. Gitu. Ketong kalah. Wah, main di lapangan Merdeka. Orang Berci segala badan mau nawan. Iya. Ketiga lawan PSA. Di PSA ini ketemu Berci lagi. Dan dong pemain 2 orang Putri Bersaudara baru habis latihan dari Belanda. Jadi setelah bermain dia punya tujuan itu yang Tete bilang politik tadi apa tuh? Selain dari kalahkan itu dia punya tujuan lain, tujuan politiknya apa? Mencari dana, politiknya harus ketemu kalahkan PSA Ambon. Gitu kan itu. Terus berjalan sampai di tahun 71 yang Tete bawa masuk rekomendasi dari PP pusat bawa kemarin itu di perjalanan waktu setelah dari tahun 60-an itu sampai ke 70. Jadi habis boleh dulu tuh kan, itu terus habis main sini ketemu balik ke Makassar ulang. Kan itu kan Anam Ampa. Tuh, Anam Ampa. Anam 5 kan kita boleh SPKI. Oh iya. Nah, itu terhenti lagi perjuangan. Oh jadi karena PKI waktu itu Iya. di 65. kejadian 65 itu akhirnya perjuangan HPMS tertunda lagi. Tertunda. Jadi 66 itu kan Oktober 30 September 55 65 tuh 1 Oktober kan hari kesaksian Pancasila itu. Jadi 66 bangkitlah seluruh untuk masing-masing membersihkan diri dari PKI, Angkatan Darat, Polisi, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kampus mahasiswa. Begitu. Jadi ketemu waktu itu saya kebetulan di akademi itu saya sebagai Ketua HMI, Komisar Akademi Teknik Veteran. Tom may tako lagi, tapi jabatan itu harus di muka. Ketua Komisariat HMI. HMI, iya, Akademi Teknik Veteran. Kalau Abdullah Mahua, yang kamu lihat televisi, jago putih itu, dia kan di UNAS. Dia di Sospol. Dia ketua Komisariat di Sospol UNAS. Ketong may tako, tapi harus di muka. Pembersihan kampus itu. Iya. Yang tadi yang terkait dengan CGMNI itu yang tahu kenal semua. Itu kalau tinggal dalam kasih bunuh. Jadi setelah kejadian PKI selesai, hari kesaksian Pancasila selesai, Tete Hatim dong dengan teman-teman. Ketong mulai sesuai dengan rencana pemerintah untuk tahun 71 kan pemilihan umum. Tuh, ketong sudah buat program kemuka bahwa istilah komprehensif muhibah. Ketong tulis suri cabang-cabang, tuh, bahwa sesudah pemilu 71, ketong ajak rakyat ulang untuk angkat perjuangan ini. Begitu. Dan pertemuannya ulang di Makassar. Di mana tuh kira-kira yang kita masih ingat? Di Makassar. Iya maksudnya tempatnya di mana? Di rumah Usman Daeng Hanafi dan juga di Bengkor Jalan Usman Jafar di Abah Madiun sengaja punya rumah. Begitu. Kadang-kadang juga di Cendrawasih. Yang terlibat dalam pertemuan ulang itu di rumah Tete siapa tadi Tete? Yang kakak dong Usman Daeng Hanafi sendiri sudah, Jakaria Somole, Amangkar Somole, Om Imbu Bonabot, tuh, Om Nurgalea, Madiun sengaja dan seterusnya. Iya. Deng salah satunya Tete. Ya. Nah dari pertemuan itu kenapa sampai dong percayakan Tete lagi begitu? Nah, itu jadi waktu
rapat untuk bentuk tim yang ke Sula itu ajak rakyat ini. Itu sudah tahun 71 sudah ya? 71. Iya. Itu rapat pertama itu kan 2 hal diselesaikan. Yang tim ini. Pertama selesaikan cabang Ambon Napmes yang hancur. Cabang Ambonnya agak berantakan. Berantakan. Iya. Yang kedua harus ajak rakyat. Jadi rapat pertama kedua itu ada yang bilang saya bisa cabang Ambon selesaikan, tapi ajak rakyat tidak bisa. Iya, iya. Artinya kasih selesai urusan HPMS bisa, tapi mau kalau ajak rakyat Sula ini agak berat buat dong begitu. Ada bilang ajak rakyat saya bisa, tapi untuk selesaikan Ambon tidak bisa. Maka rapat ketiga saya bilang nanti saya yang pergi sendiri. 3 kali pertemuan. Nanti saya yang berangkat, tuh, saya selesaikan cabang Ambon, ajak rakyat. Saya bawa tuh orang sebagai sekretaris saya, mencatat semua peristiwa yang terjadi dalam tim saya ini. Sulaiman Bomono buat BA, yang sebagai sekretaris saya. Oh, sekretaris pribadi. Iya, sekretaris tim. Itu saya jual motor Honda Astra ini baru 6 bulan. Beli. Baru pergi hakim motor ikan. Iya, jual. Waktu itu kayak bunuh. Barang sulama itu kurang ingat sudah tuh. Karena begini ketemu di Makassar sistemnya itu apa yang tuh rapatkan itu kalau buat rokok itu dan harus bawa sudah tidak bisa tinggal. Saya bersaipil. Gitu. Kalau saya tiket ada uang. Gitu. Cuma kan baru bawa motor. motor. Intip saya duk bo Ambon, saya duk Busua. Duk Busua ika terus. Bo Ambon pai. Oh, Bo Ambon pas ketemu tiba di Ambon itu masuk rumah di Kabang rumah Suabale. Orang kasih tahu bilang Pak Guru Maruf Masuku meninggal. Alah ini ketemu pengguru SMP SD dulu. Maka Abang Maternate, tuh, Juragang, tuh, Alwi, ketong di rumah duka itu. Sampai sana belum duduk ini. Kata Epsumul almarhum dia bilang, ini ada sekum PPHMS. Segera bikin rapat supaya dia tahu bagaimana pukulan cabang Ambon. So, saya rasa gak enak karena direktur pertama SGB ada Pak Semok, ada lah, tuh kenal. Saya jawab, karena cabang Ambon punya pukulan kuat, maka saya yang datang ini, segera bikin rapat sudah. So, akhirnya rapat di Ambon beres. Jadi pulang ke rumah, kata F datang, Hatim Ikmo Akbal, ketua, kita bersama iyo. Oh, dong minta jadi ketua cabang. Iyo. Dia keluar, Hasan datang langsung, Hatim nih, kita bersama Ikmo Akbal ketua, iyo. Tahu? Hasan bi keluar, ketemu Hamzah Tukuboya, Hatim, Podo Tukuboya keluarga. Kalau kampi yang mengon betina iki, yang pia para. Tuh, terus datang lagi Samsudin, biasa ngaji, yang rumah bagus di perempatan Foge. Ketong sama-sama tamat SMP di sini. Dia bilangin Hatim, atur pia para lah. Setelah Dompi pulang itu, saya tulis surat paling orang. Taib Suamole, Hasan, Hamzah, Samsudin dan semua saya panggil. Saya bilang, saya kasih waktu sampai saya pulang dari sana, cabang Ambon harus siap. Kalau tidak, ini cabang Ambon tidak ikut. Nom bilang, jangan begitu tim. Toh, lebih tolong ketong, dia ambil cap organisasi, ada RT dan mesin tek yang ada ketua Yunus. Sampai terbisa perpecahan. Itu punya kamu tempat tidak mampu. Tuh. Kalau saya ke sana orang lihat saya sebagai orang falahu. Dia ambil bari orang percaya kan itu terbisa begitu. Itu salah rumus untuk persetujuan. Kalau saya percaya kamu saja. Kalau tidak selesai saya kembali serang kamu tidak ikut dalam perjuangan ini. Dong terpaksa rapat kok bentuk asal masuk ketua. Saya kemari.
Waktu itu Rahman Ternate dia datang acara. Rahman punya istri kan keluarganya ini. Tan. Iya. Dia datang ada hakikat tanahnya di sini. Jadi saya masuk dari dapur. Selesai acara sudah tuh. Ada dia cerita dengan Edith Sahlan, Ali Fatruba dan lain-lain. Saya bilang begini, saya waktu tidak ada. Jadi maaf ke Ali. Secara organisasi saya perintah ke Mongun segera bikin rapat. Undangan. Rapat dengan tokoh masyarakat. Rapat dengan rakyat Sula. Waktu itu cuma datang dengan Doboyon Lolo seperti dulu semacam rekomendasi dua. Oh apa mandat dari PPMS tuh? Mandat dari PPMS. PPMS ya. Susu yang ada sampai sekarang ya? Yang ada. Semua tersimpan di sana tuh. Oh iya. Maka terjadi rapat pertama itu tanggal 28 Desember tahun 71. Musyawarah Sula. Artinya waktu itu komandan Polsek sini kan ke Abbas Gailea. Nah, saya suruh sekretaris pergi minta izin listen saja tuh. Dia bilang tak bisa. Habis pemilu ini keton diperintahkan sementara tidak boleh bikin rapat dulu. Oh iya karena jangan sampai bawa masuk PKI. Selesai semua tersusun DPRD DPR maupun birokrasi baru bisa rapat. Jadi emang custom ya tak bisa saya pergi menghadap Pak Kapolsek. Wah. Saya mendekat saya tuh ke Baskele. Saya bilang apa yang Pak Kapolsek bilang betul. Tapi saya datang ini atas nama Masjid Sula yang di luar maupun di Sula sini. Ketong ini penting sekali karena untuk mengangkat kembali perjuangan rakyat ini yang mandek sekian tahun. Jadi izinkan kami. Dimana kalau begitu saya kirim 2 orang untuk dampingi. Saya bilang jangan 2 orang, banyak-banyak. Dan dengan apa yang saya bicara, apa yang rakyat Sula bicara. Maka hadir 2 polisi rapat. Oh 2 polisi juga turut rapat. Iya. Pengawalan ya. Yang dulu di muka ini, saya sebelah kiri saya sekretaris saya tulis kejadian ini. Sebelah kanan ketua cabang Kali Fatruba. Iya. Sebelah kiri polisi, sana polisi. Masih wakdab sampai sekarang. Oh wakdab kuat ini. Oke masih bagus. Yang di sana siapa? Ahmad Haitami, kemudian sengaja, tokoh-tokoh masyarakat itu, Dula, sengaja dan seterusnya. Kemudian dari partai-partai politik, dari Golkar, PNI, PSI, Permusi, Perkindo, dan juga Katolik. Waktu itu perjuangan begitu ada orang 1-2 orang yang bilang bau faos akal mau ini kayak ada keseng? Ya pasti ada. Ada. Ya. Cuma ketong tidak pernah itu ujian saja. Iya. Ini barang baik maka ujiannya besar. Tong sabar saja. Begitu. Kebetulan waktu itu Kedin Sahlan main cuti kemarin. Kedin Sahlan anggota DPR Provinsi Maluku. Kedin Sahlan tuh. Din Sahlan. Ridwan punya bapak. Hayatuddin Sahlan. Hayatuddin Sahlan. Dia kan anggota DPRD. Edin Sahlan ini kan anggota DPRD Provinsi Maluku. Ambon. Ambon. Tiga. Nah terus? Jadi rapat. Saya bicara bahwa menjelang pemilu 71, Habis Pusat Kompresi Muhibah dengan surat cabang-cabang bahwa sudah pemilu 71, ketong ajak rakyat. Jadi saya datangin ibarat suara mahasiswa ini, pelajar ini 1 gelas air, mau dengar rakyat Sula bagaimana. Kalau oke, tuangkan jadi 1. Wah. Wah ini 2. Kau yang bicara pertama siapa? Itu saya sedih. Yang bicara pertama itu Ketua WKC. Ketua WKC. Iya. Katong pun hadir pun papai. Dia bilang Hatim, saya atas nama orang Fogud di Sula ini, yang manusianya, DP hewannya, pohon-pohonnya, dan sulu airnya, ketong masuk di situ. Dan kira-kira berapa banyak uang yang ketong kasih. Saya bilang Abah, perlu mau Abah, perlu pip mau.
Kawasari. Itu waktu itu banyak orang menangis. Sudah itu kan dari VC, wakil VC lah, Mangun sudah Semua wek-wek tadi berkumpul. baca. Termasuk ada 7 orang ketua-ketua partai politik dari PSI, Parmusi, PNI. Jadi rapat itu musyawarah 28 Desember tahun 71 itu menghasilkan 3. Pertama, resolusi rakyat Sula ditandatangani oleh ketua-ketua partai. Yang kedua, mandat rakyat Sula ke HMS Pusat untuk urus barang ini sampai dapat kabupaten ini. Yang ketiga, surat dukungan HMS Pusat atas nama HMS Sula mendukung aspirasi rakyat Sula. 3 dokumen ini yang ketong bawa. Waktunya keterbatasan dana, maka untuk Ternate waktu itu Abang Haitami ini kan anggota DPRD Maluku Utara dengan Abang tahu mau. Biasa bilang kakak berdua bawa amanat rakyat ini bicarakan for DPRD kabupaten sana karena ketong terpesan dana. Jadi 3 dokumen tadi itu serahkan sama orang. Jadi beta kembali sedikit. Waktu rapat tadi di Falahu ya? Di Falahu. Di rumahnya Karim Duwila. Itu rumah sekarang sudah yang di sekitar dulu ada madrasah itu pun sebelah begini. Rumah besar kah kecil saja? Besar. Ada di penteras itu. Jadi nibo neo Bukan nibo kursi. nibo kursi. Iya. Jadi ketua damping ada orang polisi itu. Itu lahir 3 dokumen tadi itu. Resolusi rakyat Sula, mandat Sula ke HMS Pusat untuk urus perjuangan ini dan surat dukung HMS senama HMS Sula mendukung resolusi rakyat dan saya tanda tangan. Dibuat senasa. Di pung itu yang ada apa ya? Makanya ada orang simpan ke apa kayak? Ada simpan. Ada bawah. Ada bawa. Man. Nanti sebentar. Tete kasih dia ini bukti. Abang zoom di sini. Kasih balik. Balik, Tete. Kasih bakal lift po kamera. Waktu itu ya? Ini resolusi rakyat Sula. Resolusi rakyat Sula. Waktu tahun 71. 71 Desember 71. Nah, jadi teman-teman semua seno hidup yang tua ini Tete Hatim bawa di pembukti walaupun sisa fotokopian tapi ini bukti dompung perjuangan. Aku jom. Bukti dompung perjuangan waktu itu berjuang untuk Sula deng sungguh-sungguh tanpa butuh apa-apa. Dong sing minta uang, dong sing pungut biaya dari saudara seno hidup yang tua. Tapi berjuang untuk ikhlas untuk katong sekarang beta, Abang Mail pung Ana, dan teman-teman yang lain pung kesejahteraan sekarang. Dan alhamdulillah sekarang katong nikmati. Tong terima kasih sekali, kamu semua berjuang per katong. Jadi ini mandat rakyat Sula, resolusi rakyat Sula ini, terus ada mandat rakyat Sula. Ada mandat Ya, ke HMS Pusat. Tahun 71, tapi dokumen itu Tete Hatim masih simpan sampai sekarang. Ini mandat rakyat Sula yang ditantangkan oleh 7 partai politik. Mandat rakyat Sula ke HMS Pusat untuk urus amanat rakyat ini.
sampai dapat dan kembali melaporkan. Dari mandat ini akhirnya ada. Ya, dasarnya untuk memperjuangkan Iya. mandat rakyat. Terus yang ketiga lahir di musyawarah itu Dia pun asli ada Tete. asli kan sudah masuk di DPRD Provinsi Maluku. Toh? Ini surat dukungan APMES Pusat atas nama Pak Emil Sula mendukung aspirasi Rakyat Sula yang ditantangkan oleh Hakim. Ke bawah sedikit. Ke bawah sedikit yang Tete mau tepel. Surat dukungan PPMS Pusat atas nama Pak Emil Sula mendukung aspirasi Rakyat Sula ini, toh? Yang ditantangkan oleh saya sebagai sekum waktu itu. Oke. Betul saja. Lima Januari 1972. Kan mau kan 8 Desember 71. Iya. Itu surat dibuat di sini. Kan saya berangkat saya bawa cap 1. Jadi teman-teman ayah sano hidup yang tua bo Haisua, Yesua yang deh bo Ternate, deh bo Jakarta, deh bo Makassar, deh bo Ambon, deh bo Jogja, deh bo Malang, Manado, bo semua penjuru Indonesia. Iki ini bukti perjuangan Tete Hatim Mayau, bukti awal pejuang sekaligus pelaku yang masih hidup sisa Paitua sendiri. Walaupun menurut Paitua itu, menurut Tete Hatim itu semua orang Sula berjuang, Ya. tapi pelaku sejarah sisa dia sendiri. Nah, sampai saat ini nanti sedikit Tete Hatim melanjutkan, tapi beta berkesimpulan bahwa karena beta sudah lihat Paitua pun kondisi Paitua biasa-biasa saja sampai saat ini. Belum ada hal istimewa dan mungkin dia yang menuntut apa-apa dari Sula. Tapi dia mau berbuat apa untuk Sula, dan alhamdulillah sekarang kayak beta bilang, ketong sama-sama nikmati, ada yang jadi PNS dari daerah sini, berkat dari perjuangan ketong pun orang-orang tua. Harus ketong hargai dan ingat sampai mati. Jangan kasih hilang. Ikut dong pun semangat, contohi dong pun semangat, hal baik dong perjuangan untuk Sula. Lanjut Tete. Harus itu ya? Sampai di mana tadi? Setelah tahun Ini. Setelah 71. Jadi saya kembali ke Ambon dengan 3 dokumen tadi. Cabang Ambon sudah terbentuk. Ketong kan mau ketemu dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku. Tiba di Ambon 13 Januari tahun 72. Waktu itu Usman Padang yang terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku belum dilantik. Ketong tunggu dilantiknya tanggal 17 Januari 72. 19 Januari 72 baru ketemu Ketua DPRD Provinsi Maluku Usman Padang. Untuk kasih masuk. Ini toh, kan aslinya ke situ dengan sekretarisnya itu Muhammad Asif Susiasa. Itu ramai. Pertemuan foto besok macam-macam itu tuh yang dapat dibaca itu. Kira-kira berapa daerah di Maluku ini yang perjuangkan umum daerah mekar di tahun-tahun itu selain dari Sula yang Tete tahu? Kalau waktu itu tidak ada. Sing ada ya? Sing ada. Baru orang Sula yang punya pemikiran. Sula, iya. Waktu itu Maluku Utara ini mau berjuang tentang provinsi tapi ketong tolak. Ketong tolak dengan alasan harus pemekaran kabupaten dulu. Itu. Nah setelah Tete dong baku dapat yang Jadi DPRD Ambon. ketong tiba di Ambon tanggal 13 Januari 72. Waktu itu Usman Padang belum dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku. 17 Januari beliau dilantik. 19 Januari ketong ketemu dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku Usman Padang dengan Sekretaris DPRD waktu itu Muhammad Abdul Asif Sosio SH.
Jadi begitu perkenalkan diri bahwa kami adalah mandatari Serat Sula menurut kabupaten, serahkan dokumen yang tadi, dibilang begini, sampaikan salam saya Serat Sula, ini perjuangan saya. Ketua DPR yang bilang. Ya. Dulu saya bersama Yusuf Mayau, Haji Adam Yusuf Ngaji, ketua berjuang sama-sama. Tapi ada tangan kotor yang memotongnya. Dan saya dilantik kemarin, baru pertama kali aspirasi rakyat Maluku yang masuk Sula punya. Dan sampaikan di rakyat Sula bahwa ini perjuangan saya. Segera saya perintahkan Komisi C, Komisi Musuh Inisiatif untuk membahas aspirasi rakyat Sula ini. Seperti itu. Dan Komisi membahas itu tiada perbedaan pendapat. Komisi berpendapat bahwa aspirasi rakyat Sula adalah aspirasi rakyat Maluku. Maka sepakat untuk dipelenukan pada bulan Maret tahun 72. Setelah pertemuan di bulan Januari, Iya, bulan Januari itu tuh, bulan Maret itu iya. sudah dipelenukan Sudah bahwa DPRD Provinsi Maluku setuju aspirasi rakyat untuk diteruskan ke pemerintah, Gubernur Maluku dan ke Mendagri, segi Dirjen PAUD. Jadi hasil itu diantar sampai ke Jakarta. Jadi Januari, Maret tahun 2022 itu saya bersama Hatim Daeng ke Jakarta bawa dokumen tadi itu, aspirasi rakyat tadi. Iya. Aspirasi rakyat. Di sana ditambah dengan Halim Suamole, ketua cabang dengan sekretarisnya Maruf Daeng. Di Jakarta? Di Jakarta. Ketemu 4 orang menghadap DPRD RI Komisi 2. Bukan. Menghadap di Mendragi Seki Dirjen PAUD. Pak Sunandar SH. Ketua Dirjen PAUD dia bilang begini, kalaupun kalian tidak datang, Sula segera dimekarkan jadi kabupaten. Jadi dia tindis di meja begini, terbuka sekeren. Pertama kota Cana Aceh, kedua administratif Bitung, ketiga Sula, 456 Jawa. Perlu diketahui bahwa yang berhasrat untuk kabupaten Republik ini ada 101 daerah. Waktu itu? Iya, termasuk Sula ini digodok, dipertimbangkan, sisa 6 besar. Sula urut 3. Wah. Tinggal, ini Maret 72 ya, tinggal kami kirim tim atau saya tanya Gubernur Maluku. Tapi kemudian karena ada perbedaan pendapat di intern HPMS di Ambon ini, Gubernur juga lepas tangan. Waktu itu ada perbedaan pendapat juga. Jadi HPMS cabang Ambon dia minta diketong sebagai pimpin organisasi juga sebagai teman-teman rakyat untuk dong survei data dulu perlengkapan satu daerah kabupaten. Jadi kami jawab begini, yang ini dibawa oleh mahasiswa, bukan rakyat. Kalau tentang persyaratan daerah Sula untuk dari kabupaten, pemerintah sudah tahu berapa jumlah rakyatnya, berapa luas wilayahnya, tuh berapa itu, bisa tahu itu. Tapi kalau Anda mau turun survei data, itu kamu menilai bahwa pemerintah tarik mundur selangkah. Kalau sekarang survei data berarti perjalanan itu tarik mundur selangkah. Dan dari sesuatu bertanggung jawab. Maka marah cabang Ambon kepada ketong sebagai organisasi dan juga sebagai atas Serat Sula. Jadi terputus lagi di tahun 72 itu bulan Maret itu. Iya. Jadi waktu itu kebetulan Hasan Umusugi yang ketua ini, ketua cabang Ambon ini, dia kan orang NU, gubernur juga orang NU, Pak Sumitro itu. Maka dia bilang, barangkali dia bilang gubernur bahwa ketong survei data dulu. Sehingga input bilang mau tanya gubernur tadi, dan gubernur jawab, survei data dulu. Ini keliru orang.
Itu persoalan. Setelah dari situ perjuangan dilanjutkan di tahun berapa lagi? Jadi 72 itu terhenti. Nanti apa namanya? Berikutnya lagi ketong itu naik lagi sampai di Komisi 2 DPR RI bawa barang ini lagi. Di tahun berapa? Tahun Masih 72 lagi? 72. Heeh. 72. Itu. Jadi intinya begitu. Andai kata sesuai dengan janji di Info tadi, barangkali cabang Ambon ini dia mau survei data dulu. Jadi kemudian tadi kasih tahu di Info bahwa dong mau survei data dulu. Jadi memang waktu itu perbedaan pendapat dengan cabang Ambon. Jadi Ketua Hasan Masuki itu memang parah. Gara-gara dong mau turun survei data ketong larang. Karena kalau data ini, kalau masih sangat perjuangan ini kan tidak perlu harus tahu Iya. Sula ini. Di situ nanti perjuangan putus atau masih terus berlanjut setelah dari DPR RI kemudian Dari 72 itu habis apa namanya, dia kan situasi negara lagi tuh. Yang 71 kan orang masih, Pak Harto sendiri belum mau untuk pemekaran dan sebagainya. Jadi ketemu ada tunggu terus begitu. Nanti tahun 99 ketika Ternate provinsi, maka bangkit orang Sula di seluruh Indonesia. Di sana ada namanya, selain Mes ada namanya Ikasana, Sula, person orang Sula di rantau. Oh iya. Ternate muncul, tuh. Itu Tete su kembali ke Sula kan masih di Makassar? Di kan? Makassar. Di apa namanya, ada pertumpahan mahasiswa Taliabu, Mengole dan seterusnya tuh. Di sini ada Formaskep dan sebagainya. Iya, Formaskep. Itu bangkit. Artinya bahwa dengan Ternate provinsi ini, itu orang Sula prinsip bahwa kalau cuma satu yang dimekarkan harus Sula. Seperti begitu. Jadi, akhirnya kan situasi negara, Tunda sampai 99, diperjuangkan kembali. Maka pada tahun 2000 itu terbentuk Misi Rakyat Sula. Apa rakyat? Majelis Rakyat Sula. Majelis Rakyat Sula. Ya, itu. MPRS juga? Bukan. Sula. Majelis Rakyat Rakyat Sula. Jadi waktu itu camatnya Pak Lukman Masengaji di Jakarta, Secam sama Tahupala. Jadi rakyat 30 kan sudah kumpul di MTQ. Dong telepon ke camat di Jakarta. Gedung MTQ. MTQ dulu. Tahun berapa tadi? Tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Oh, gedung MTQ itu Yang sekarang sudah jadi apa itu? ISDA. Hah? Istri sudah itu. Yang sebelah kemarin. Pokoknya di seputaran situ sudah. Itu dibongkar pada tahun-tahun berapa tuh? Tete. Itu waktu Madmus sudah apa baru dibongkar. Berarti kantor camat juga bongkar. MTQ, Rumah camat. rumah camat juga. MTQ yang gedung MTQ ke muka. Oh, gedung MTQ ke muka. Itu kan tempat rapat-rapat dulu kan di situ. Jadi terbentuk Majelis Rakyat Sula itu, moderatornya tuh Hasan Pawa, Ustadz Dasim, Tasi Jawa dan Nur Sanaba almarhum. Ketong orang partai politik awasi dong saja. Oh, Tete masuk di Seperti waktu di PBB. Oh, semua sport. Sama-sama Mas Andalutia. Nah, terus dari 99 ke tahun 2000. Tahun berapa Tete kembali ke Sula untuk menetap? Saya 93. 93 semua masuk kemarin. Sula, iya. Kamu sekali dulu nonton keadaan tuh. Ya cerita ini dulu tadi. Tapi semangat untuk kasih makar Sula tadi tetap ada. Tidak. Yang terbukti dengan Majelis Rakyat ini. Jadi akhirnya 4 orang moderat bersama ketua orang partai politik ini ketua bikin pertemuan beberapa kali supaya angkat 4 ketua FI ini. Kan dong 3 bukan ketua majelis, dong 4 orang bukan majelis, hanya moderator saja begitu. Maka rapat Sula Indah itu karena di sana itu waktu rapat itu saya tidak diundang. Hasan Pawa yang pimpin rapat itu dengan Ustaz Fathuddin. Kebetulan rapat itu ada Kasim Tan dari Ternate, dia kan masih sekum PPH MES. Tuh.
dengan Asomole. Hmm? Dalam rapat itu ada yang bilang kalau mau bentuk 4 ketua FAI, tinjau kembali Mandat Rasul ke pihak pusat. Maka Kasman yang Asmara mau bakalai di Sula Indah, Sula Indah itu. Hasan Papi panggil saya malam-malam itu. Saya bilang, oh kalau rapat kasih tahu, terada kong. Saya rantai dulu lagi. Saya bilang begini, siapa yang tadi bilang kalau mau bentuk 4 WiFi harus tinjau kembali Mandat Rasul ke pusat? Siapa tadi? Berarti saya marah. Dong mau bukan tinjau itu, dong mau bubar HAPMES. Kan begitu. Saya dulu saya tunjuk. Haji Mansur Musung, Ketua FIFAU. Haji Usu Masang Haji, Faimengon. Pandurin Galea, Pagud. Kahab Sanaba, Pace, kahab bilang begini Hatim, Akdad Noya. Kalau begitu saudara saya saling bersengaja. Jadi 4 orang sebagai presidium Majelis Sula. Maka buat surat. Oh, ini untuk gebrakan terakhir yang rebut ini kabupaten ini. Buat suratnya Sula terus tanda tangan Majelis Sula, tanda tangan 4 presidium, partai bulat tanda tangan semua. Dong berangkat ini saya sudah tidak ajak lagi. Berangkat bawa ke sana. Iya, tidak ajak lagi. Kebetulan waktu itu DPRD ada internet, dong hari internet habis ke Jakarta, ke Nusantara 1. Terus dari tahun itu berjalan-jalan kemari sampai Itu sudah. Kong dari 2020 itu akhir sampai 2003 tuh sampai di sana 4 orang ketua FI. Kong pas waktu presidennya kan Megawati. Kong dia mekarkan bersama beberapa daerah di Maluku Utara. Tete dengar Sula dimekarkan kira-kira waktu itu bagaimana? Perasaan. Saya cuma minta syukur kepada Allah SWT. 50 tahun kita berjuang dengan segala pengorbanan. Korban perasaan, alhamdulillah, ya yo. Syukur ya, saya. Kong saya dulu saya nonton. Jenggot panjang dulu. Oh dulu piara jenggot. Iya, tinggal di Mateo itu. Kalau foga orang minta jenggot saya. Begitu. Setelah Sula Mekar itu kan suka kabupaten ini. Tete bikin apa di Sula? Masih di Makassar, balik kemari? Saya 93 sudah di sini. Ah, terus bikin apa di sini? Duduk saja. Tinggal di Muka Mateo itu jenggot panjang, tidak gunting, ini tinggal begitu. Ada yang bilang, wah ini sudah senior ke apa tuh? Tete pernah calon DPR? Pernah calon. Di tahun berapa itu? Saya waktu pertama saya calon pertama di P2 Partai Persatuan. Setelah calon Dewan Singdapa kemudian berjalan kemari, setiap kali ulang tahun kabupaten itu dari bupati pertama, bupati kedua, dan sekarang baru mau 17 Suliot ulang tahun kemarin. Itu setiap kali Tete diundang kah? Dia undang tapi saya hadir waktu 2012. Oh, 2012 baru Tete hadir. Setelah 2012, 2013 hadir lagi? Itu diundang terus sudah. Hadir terus? Saya hadir terus. Nah 2012 itu terus ada baca sejarah kan. Saya tanya ke Ali Fatruba, ini dari mana ini? Dia yang kasih Hasan Pawa, saya minta betul. Halim Songo mesti tanya saya dulu, apalagi kamu. Maka pas hari ulang tahun 2013, Pak Mahyudin Pore yang ketua panitia HUT itu, dia suruh ini, mail dong ke rumah. Padahal barang siap, sejarah mau dibaca itu. Kan lagi 2 minggu ke apa. Saya baca sudah, kembali besok datang lagi bentar. Ada bisa datang ada 5 poin di situ. Mau jadi harus perbaiki lagi ya, bukan direvisi baru karena dibaca. ada kekeliruan sedikit. Contoh macam kamu kok dibaca bahwa Singsar Agreement di Surabaya, Jalan Singosari Surabaya itu kan salah besar. Jadi nanti saya perbaiki itu baru dibaca betul. 2013. Terus itu Tete hadir sampai sekarang setiap kali ulang tahun hadir terus. Hadir. Nah ini bukan Tete harap, bukan Tete minta, tapi beta mau tanya nih. Dari tahun-tahun itu di bupati yang 2 ini, kira-kira di bupati Tete pernah dapat bantuan kasih dari Pemda?
Yang Tete masih ingat? Selama Madmus tidak. Selama Bupati Madmus tidak. HM Tete sing dapat Itu bantuan. apa? Waktu ulang tahun 2010, kebetulan Rusi Sanaba sebagai sekretaris panitia HUT, dia bilang pas saya di rumah, ibu sepago mati ke bawah sudah. Bupati saya tantangan ke Mompong, piagam penghargaan, ada juga santunan sedikit. Saya ke bawah buku santunannya ini. Saya mau lihat itu tuh. Ke bawah tanya si A, terus sebut nama orangnya. Iya. Saya bilang si B. Saya masuk ruangan, si B tidak ada. Besok saya balik ulang, perempuan. Saya belum duduk ditanya. Ada perlu apa? Saya, jangan begitu ibu. Sudah duduk kak. Tapi saya bilang saja. Saya katanya diberi penghargaan piagam oleh bupati. Maka si A bilang begitu. Kemarin saya datang, dia bilang sama ibu. Dia bilang saya sudah kembalikan lagi. Oh sudah, saya pulang. Ta lingkar. 2010 ya. Jadi anggap tidak ada sudah. Nanti 30 Desember tahun 2018. Hah. 30 Desember tahun 2018. Baru saya punya nama Satpol PP itu dong apel gabungan dengan pemadam. Dia masuk dia lihat. Ada barang itu di situ. Di meja yang sudah terbuka. Oh, baru dong dapat setelah Iya. Itu 8 tahun kemudian. 8 tahun kemudian. Oke. Dia bilang, papa, di sana kamu pegang, dan Yusuf Mayau pun kalian pergi ambil. Pergi ambil, kalau ada yang cegah, saya potong ke sampai di situ. Kalau saya simpan, Yusuf punya saya kasih di pencuci Hasan. Coba itu. Itulah oknum-oknum di negeri ini. Mungkin ya karena ada santunan ini sampai dong begitu ke apa. Iya. Kalau tahun 2000 santunan ini terbukti. Tapi kamu berharap juga kan? Saya Terus Tete dapat bantuan di santunan dari Pemda di tahun 2015 tadi berupa apa? di bawah 2018. Bukan yang 2010 pun itu. Oh, dapat piagam tadi yang tersimpan sampai 8 tahun tadi. Dari Madmus itu. Nah, Tete dapat santunan dari Pemda yang betul-betul dengan penghargaan. Ini waktu itu. apa? Bantuan. Itu dari pimpinan Hendra Tes. Oh, dari mantan Bupati. Ya. Pak Hendra Tetes. Ya. Oke. Berupa apa itu tuh? waktu 2018 itu waktu itu kebetulan yang datang ulang tahun cuma saya sendiri. Biasa kan biasa Mut Mayau atau Usdong tuh saya sendiri, jadi hampir saya pulang. Tapi kebetulan ketua peneliti kan Umar Umbe ini. Iya. Dulu kuliah Makassar tuh, gitu. Dia suruh kasih duduk. Waktu itu Kapolresnya nama siapa itu? Orang Makatita. Oh iya Pak Makat. Makatita ya. Jadi bantuannya bantuan apa tuh? Jadi itu dulu dibaca itu kan orang dengar saya punya nama tuh. Selesai itu wartawan mau ke rumah saya. Don tanya, saya kalau lihat ini tadi ulang tahun ini apa namanya kalau ketemu lihat secara lahir boleh bagus, cuma kalau ke dalam itu kurang begitu bagus. Saya terjawab wartawan keliling saya tuh. Akhirnya kan Kapolres datang maksa berdiri. Dia bilang, Om, perjuangan ini dimotori oleh mahasiswa ya dia, Pusat Makassar. Saya termasuk satu pelaku yang masih hidup. Kami tidak pernah minta uang dari rakyat. Begitu. Selama ini apa yang didapat? Jadi ngomongin dulu. Saya punya bapak dulu pernah juga tugas sini. Dia bilang umur berapa? Saya bilang dia kalau begitu om tua sedikit dari bapak saya. 18 gitu. Bilang, dapat apa setiap tahun? Setiap tahun dapat undangan. Cuma baik sudah. Oh? Itu kan ketua bupati dengar. Oh, waktu Tete bilang begitu, Bupati ada dengar. Oke. Maka yang terjadi pada tanggal 19 Januari jam 9 pagi Sekda Haji Umar B bersama Kadis Sosial dan Kabukesnya dong ke rumah. Saya kaget lah jam 9 ini. Saya, Haji Sekda,
Wilga para telah kini mau ya bupati perintah itu. Iya. Sudah ke bawah kuntangan tidak lepas dari tangan dari sampah ini. Nah dulu ketong sudah bawa undangan di Makassar. Iya. Om Hatim, bupati perintah ketong ini mau bikin rumah ini. Saya bikin rehab saja. Oh, dapat perintah itu kasih full. Iya. Bangun baru. Saya bilang jangan ini kasihan. Saya punya sisa tenaga. Saya kerja sendiri. Hargai itu. Saya bilang Haji Pasek, ketong berjuang dulu ikhlas. Tidak minta uang dari rakyat. Tapi kalau pemerintahan sekarang hargai, saya yang teman-teman sudah meninggal, silahkan. Mau tambah 3 tel saya tidak mau. Udah mau kasih tinggi lagi. Iya. Di belakang itu memang saya mau ke Sinai pakai papan. Ini pas anak kuliah kan tertunda. Kondom bikin di belakang itu pakai papan saja, tapi dong tambah ring balat, tambah tiang. Jadi bikin dari muka sampai di belakang. Iya, rehab. Di belakang bikin baru naik ke atas. Pakai papan. Satu-satunya penghargaan kayaknya teh, bantuan dari jadi tahun ke saya- tahun. Jadi saya bilang di sini atas nama arwah para pejuang, terima kasih kepada pemerintah kabupaten. Ketong terhadapkan ini. Tete, nah intong sudah cerita sejarah sampai Tete sudah apa bantuan dari pemerintah. Iya. Sejak berapa tahun itu cuma 1 kali ya. Iya. Dan penghargaan pun disimpan sampai 8 tahun baru dapat ulang. Itu pun tercecer nih. Ya, jadi selain Anak-anak rehab tuh- rumah ada juga ONH untuk haji. Cuma karena corona ini tuh sudah daftar. sudah daftar. Pemda pemerintahan HT jadi kemarin. Jadi sudah daftar. Sudah di store 25 juta. Alhamdulillah. Cuma karena corona tuh. Iya. Iya. Ya itu waktu HUT 2019 itu kan diserahkan itu. Ada dokumennya. Itu Tetes yang minta itu ya. Saya minta tanya dia pernah minta uang dari rakyatku. Tidak pernah. Nah, untung kembali kondisi sekarang. Iya. Yang pasti perjuangan HPMS ini tadi Tete cerita tadi itu berjalan mulus, berjalan tanpa paksaan, tanpa pungutan, seikhlasnya. Kondisi Sula dari tahun ke tahun yang Tete alami sendiri, kira-kira di periode pertama, kedua, ketiga, sekarang keempat ini, mana yang paling buruk? Oh iya. Apa namanya kalau Apa saja? Kalau Madmus ini 2 periode yang saat dia itu dia perkenalkan negeri ini keluar Oke. seperti bangun istri dan seterusnya. Karena ketua berjuang orang bilang sana kun kabupaten bagaimana? Jangan daerah hilang kan begitu. Itu dia punya kebaikannya. Cuma kan dari sisi tujuan pokok daripada pemekaran ini kemampuan rakyat tidak ada. Kemakmuran rakyat. Ya. Jadi yang terjadi itu bukan untuk apa namanya program bukan untuk kepentingan rakyat umum, tapi kepentingan tertentu. Jadi saya mulai ketika tahun pertama saya lihat HM pun cara begitu saya terus tidak pernah lagi. Pernah bergabung juga, tapi karena kondisinya Waktu pertama saya itu pasang dada. Oke. Tapi tiba-tiba Java Somole datang, Dr. Amin yang punya 3-4 kursi, sudah daftar habis ini tuh. KPU sudah umumkan, sudah publikasikan 3 pasang. Java Somole datang, mendaftar di luar jadwal. Ketong sudah PDP Amin terakhir. Ketong mengaman di kantor KPU sana. Tidak bisa. Maka saya mundur. Dari situ itu semua. Ya kedua dia dengan Sapi dicampur lagi. Saya di Usma dong. Zaman HT, HT ya saya di apa namanya di Sevido. Iya. Karena itu toh iya. ketong orang Islam kan berdasarkan Al-Maidah 51. Iya. Nah, Tete, sekarang ini kondisi ini, kemarin kan Tete ikut deklarasi MPRS, dengan terbentuknya itu MPRS karena kondisi masalah beberapa nih, ada Dukcapil, ada
pemberhentian pejabat dan Iya. lain-lain akhirnya. Iya. Termasuk bongkar juga itu apa yang dibangun di ISDA itu. Oh iya. Itu kan. Nah itu menurut Tete bagaimana? Jadi pandangannya. apa namanya, MPRS ini bukan mengecilkan Majelis Rakyat dulu, bukan. Ini follow up dari Majelis Rakyat, dia jadi MPRS, Majelis Persatuan Rakyat. Dan ini nanti semua di dalam. Di bidang-bidang nanti ada juga Jawa, Bugis Buton, seperti begitu. Dan ini kan sebenarnya dulu mau bikin begitu. 4 presiden nanti dong 4 orang ini menentukan siapa yang ketua. Ketua Sula. Tapi tidak bisa lagi karena ketika kabupaten berjalan hancur. Kapmes fungsi kontrol tidak bisa lagi buat apa-apa. Maka inilah timbul pemikiran bikin MPRS. Jadi nanti MPRS ini bersama PMS tentu mendukung pemerintah yang sah sepanjang program kerjanya pro rakyat. Oke. Kalau tidak pro rakyat tuh akan DPR dulu ini begini kan begitu. Kalau apa yang kayak tadi tuh Tong bilang ada pembongkaran taman dengan orang yang sekarang urus KTP setengah mati ini kira-kira Tete. Saya sendiri pernah kan KTP harus ada pakai meterai itu. Kayak itu kan dapat itu apa namanya bantuan orang tidak mampu ini. Apa? Kartu apa? Kartu bukan BLT, bukan Simpers ada ke muka itu. Itu kan harus 2012, 2021 ini kan kata KKN harus ada cap kayak meterai. Saya ke bawah. Mereka bilang mesin terganggu. 1 minggu lagi balik oke. Saya balik bilang terganggu lagi. Oke. Dan waktu saya yang kedua kali ada orang keluar. Orang marah. Rakyat ini. Dong pakai bahasa bilang. Banyak emosi. Yang ketiga saya pergi. Itu saya mesu. Semangat ini masih timbul ulang ya. Belum om. Dulu saya terduduk. Kenapa belum? Mesin terganggu. Bukan mesin terganggu. Pimpinan yang sekarang ini dia flu. Maka tidak bisa. Sepanjang Babang Fatulubah tidak ke sini, maka tidak bisa berfungsi sampai sini. Jadi Majelis Rakyat Sula ini bersama PMS nanti capai sasaran. Dan Tete juga ikut kesini. Insya Allah ikut. Wah. Kemudian tentang Bupati sekarang bongkar itu apa-apa yang dibangun Hendrates itu bukan uang pribadi Hendrata, itu uang daerah, itu pidana. Nanti beres lapor di polisi. Kami hal lain macam ada yang 47 pegawai yang turun, itu kan salah. Nanti ketemu akan usul dipertimbangkan. Nah, Tete ini ketong bercerita hampir 2 jam kayaknya. Tete mau kasih pesan-pesan apa untuk teman-teman pemuda? Teman-teman yang masih kuliah, terus teman-teman yang masih urus HPMS, Tete kasih pesan apa di dong? Supaya dong sadar. Yang saya lihat satu lagi, macam yang tadi saya bilang, HPMS lahir 59 itu tujuan cuma 2 saja. Membangun persatuan usaha orang sudah sekolah. Kalau periode merebus 2 kali, 2 periode, pada sini kalau dong sama dengan HPMS ini berarti ya tiap tahun taruhlah, tiap tahun 1 orang S3, 2 orang S2, 1 orang S3. 5 tahun sudah berapa? Tapi dong tidak mau ini, dong mau Rasul bodoh. Gitu. Itu yang saya lihat itu. Jadi HPMS itu tidak berfungsi lagi karena memang mungkin sudah dirancang sebelum mereka masuk. Ya FLK harus kasih pica. Kalau tidak susah. Ya ketemu tergoda dan duit. Dan dalam rapat pernah saya bilang itu. Saya bilang termasuk satu adik ini. Saya pun aneh ini. Wan Sahlan. Yang terjadi yang saya lihat. Kepentingan pribadi yang kelompok yang berjalan. Jadi maaf saja Wan. Kan memang begitu. Ya, Tete bilang apa dong? Silakan. Di orang Solo semua pesan-pesan dari Tete. Jadi lewat kesempatan ini saya sampaikan semua
masyarakat Sula ini ketong bersatu, toh, bersatu bersama semua yang dari Jawa, Sulawesi dan dari mana saja yang menetap di sini itu orang Sula. Ketong bersama-sama mendukung pemerintah yang ada sepanjang programnya Pro Rakyat. Kalau pribadi kelompok, ketong sarankan di Dewan supaya ada perubahan. Jadi HPMS juga nanti harus perankan fungsinya itu sebagai mahasiswa kontrol pemerintah bersama MPRS ini. Jadi generasi muda bersatu karena persatuan ini modal dasar untuk sukses semua sektor pembangunan. Itu. Macam tadi saya bilang bahwa HPMS cuma 2 hal yang dikerjakan, persatuan dan pendidikan. Iya. Ketong ini SMA di buku tahun 60 ini 67 SMA negeri ketiga di Maluku. Tuh 67. Pertama Ambon negeri, Ternate, Sula. Kenapa? Kayaknya orang Sula tersekolah. Iya. Sejauh mana tapi difungsikan. Ya. Mestinya kan penempatan ini kan sesuai dengan skill masing-masing. Begitu. Supaya dia bagus kan. Cuma saya nonton saya tidak bisa bilang tuh. Jadi saya harapkan semua yang ada generasi muda maupun rakyat Sula itu bersatu sudah. Ya, saya siap untuk sama-sama tuh cerita. Gitu. Luar biasa. Oke, itu tong su di ujung acara, tong break sudah. Terima kasih. Semua hadir di Ada satu lagi. Oke. Nah, tentang Dadia Tersua ini. Oke. Dadia Tersua ini lahir di Makassar, bukan di sini. Kami pertama pada April 88. Oh, April tahun 2009. 9 tahun kemudian Kongres pertama di Makassar. April 88 itu. Waktu itu saya, Hatim Daeng, Hatim Pawa ini, Tahir Sabtua, Wahyudi Wali. Itu yang berturun sebagai tim. Almarhum Tahir Sabtua. Ya, Wahyudi sudah meninggal. Ketong Lim ini sebagai tim penyusun tata tertib ADRT HPMS. Jadi dapat Dadia Tersua itu. Saya dipercayakan sebagai koordinator pencipta lambang moto bendera HPMS. Maka saya tulis cabang-cabang, kamu datang untuk kongres ini, kamu mau apa? Seperti apa lambang HPMS? Motonya apa? Benderanya apa? Seperti apa? Jadi ada 7 cabang. Di Makassar juga ada yang bikin pribadi, saya punya pribadi saya bikin. Jadi saya kasih tahu bahwa saya punya yang dipakai ini. 80% saya punya yang dipakai dan dokumen saya simpan sampai sekarang. Dokumennya, gambarnya maupun apa-apanya saya buat. Yang lain bilang baru wali, menetol, saya punya tadi sesuai. Jadi apa kalau umpama dan ini dipakai daerah lain, ketong hak cipta tuh, mefapak pusu apa dari Tapi betul harga ini dong. Moderator Sua